Sebelum tiba je bulan Ramadan, mereka sambut begitu meriah. Aku harap tradisi ni perlu dikekalkan walaupun Indonesia kian maju dan moden, dan perlu diwarisilah, dikekalkanlah. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Adalah Mustafa. Apa khabar orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei? Semoga you guys berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati oleh Allah SWT. Okey, sempena bulan Ramadan ini aku mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan semoga kita dapat menggunakan peluang di bulan Ramadan ini untuk mengumpul pahala dan juga memohon ampun daripada Allah SWT. Okey guys, kali ini aku nak buat satu video reaction berkaitan Ramadan di Indonesia, iaitu bertajuk Sering Ditunggu-Tunggu 8 Tradisi Unik Menjelang Ramadan di Indonesia guys. Video ini adalah daripada channel Sapi Betina guys. Diharap juga dapat support channel ini, Sapi Betina, dengan menekan butang like, komen dan share serta subscribe channel ini guys. Ok guys, Ramadan memanglah satu bulan yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam untuk kita mendekati Allah SWT, untuk meningkatkan amalan kita dan mengupakan peluang kita untuk mendapatkan sebanyak-banyak pahala dan juga untuk kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Ok guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita mulakan reaction video menarik ini bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Sapi Betina. Jangan lupa subscribe channel ini guys. 8 tradisi unik menyambut Ramadan yang hanya ada di Indonesia. 8 tradisi unik yang hanya ada di Indonesia Kedatangan guys. bulan Ramadan di Indonesia selalu disambut gegap gempita oleh masyarakat luas. Maklum ya kak, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Ada yang unik loh kak yang terjadi di masyarakat ketika Ramadan telah tiba. Mereka menyambut bulan istimewa itu dengan meriah. Tentunya beda kota, beda pula tradisi penyambutannya. Betul-betul. Sebelum mengetahui lebih lanjut unik. tradisi tersebut, jangan lupa ya kak untuk subscribe dan share Subscribe, video guys. dari channel Sapi Betina ya kak. Dukungan kakak sangat dibutuhkan agar kedepannya channel ini tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut 8 tradisi unik Ramadan di Indonesia versi Sapi Betina. Yang pertama, Nyadran, Jawa. Nyadran, Jawa. Tradisi ini sangat kental di tanah Jawa, terutama masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nyadran atau disebut juga nyekar sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Srada yang memiliki arti keyakinan. Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadran yang berarti ruas Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan datang yang ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan kerabat. Jadi jangan heran ya kak jika areal pemakaman mendadak ramai ketika mendekati bulan Ramadan. Yang kedua, Dugderan, Semarang, Jawa Tengah. Tuh, Masih ada tentang ni Jawa lagi, ya kak. Kali ini ada tradisi dari masyarakat Semarang yang disebut Dugderan. Tradisi Dugderan sudah berlangsung lama sejak abad ke-19 loh kak. Saat ini tradisi Dugderan telah menjadi pesta rakyat yang sangat meriah di kota Semarang. Ada tari Japi. Meriah betul lah. Macam hari kebangsaan pula ya. Semua meriah sambutan Ramadan di sana ya. Karnaval hingga tabu beduk. Selain itu juga diramaikan kehadiran maskot. Ini mungkin menjelang Ramadan lah kot. Belum lagi Ramadan. Mana sebelum Ramadan tu mereka mengadakan acara besar-besaran lah sebelum menyambut Ramadan. Dugderan bernama Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah maskot berupa kambing dengan kepala. Ini maskot. Wah, sangat meriah sekali ya kak. Memang meriah guys. Yang ketiga, Meugang, Aceh. Aceh. Meugang sendiri merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tradisi ini dirayakan selama 3 kali dalam setahun, yaitu ketika awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam tradisi ini, masyarakat Serambi Mekah beramai-ramai memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Selain untuk dimasak, daging ternak yang kebanyakan kambing, sapi,
Maknanya bukan sahaja pada sambutan Aidiladha ataupun sambutan korban ada upacara sembelih lembu ni, tapi sebelum Ramadan pun ada juga tradisinya di Aceh ya. Maknanya sebelum Ramadan kita berbahagi-bahagi makanan lah untuk dinikmati oleh semua. Ayam dan bebek juga dibawa ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Seru Untuk banget ya dimakan Kak, beramai-ramai. jadi lebih mempererat tali silaturahmi. Seperti hari puasa di Malaysia. Yang Seperti keempat, inilah, Perlon hari-hari Unggahan korban jugalah. Banyumas, Jawa Tengah. Perlon Unggahan sendiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa abad silam. Biasanya seminggu sebelum kedatangan bulan Dahsyat, puasa, ya. masyarakat Banyumas khususnya di Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pergi ziarah ke makam Bonokeling tanpa alas kaki sambil mengusung nasi ambeng. Pengikut adat ini berjalan kaki hingga 30 km dari 3 Cilacap, kilometer, melintasi perbukitan yang memisahkan Banyumas dan Cilacap. Dalam tradisi ini disediakan makanan tradisional seperti nasi bungkus dan serondeng sapi yang akan direbut oleh masyarakat. Yang kelima, Malamang, Minangkabau, ni, Sumatera Malamang. Barat. Kalau Malaysia dipanggil lemang lah kan. Tapi lemang ni memang favorit lah, sama ada bulan Ramadan ataupun Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidiladha ataupun Raya Korban. Lemang memang jadi makanan utama lah orang Malaysia. Dan aku juga memang suka lemang lah. Malamang berarti lemang yang berupa makanan dari beras ketan dan dimasukkan ke bulu bambu beralas daun pisang. Secara bergotong royong. Kemudian lemang itu sendiri disiram santan dan dipanggang dengan kayu bakar selama beberapa jam. Walau zaman sudah berganti modern, tradisi membuat malamang masih tetap dilestarikan loh oleh kebanyakan warga di Minangkabau. Minangkabau. Yang keenam, Balimau, Minangkabau, Sumatera Barat. Masih tentang Sumatera Barat ya Kak, masyarakat di Minangkabau memiliki ritual Balimau, yaitu tradisi mandi memakai air jeruk nipis yang dilakukan di kawasan dengan aliran sungai atau tempat pemandian. Tradisi ini dimaksudkan untuk membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kakak pasti bertanya-tanya ya. Mana guys, sebelum Ramadan mereka berpesta dululah sebelum menyambut Ramadan yang suci. Jadi ramai-ramai bermandi-manda. Kerana bila sampai Ramadan, mereka mungkin akan fokus kepada menumpukan lebih kepada beribadat lah. Ya, mengapa sih menggunakan jeruk nipis? Alasannya karena berabad silam masyarakat ini masih macam belum Malaysia mengenal dia. sabun seperti saat ini. Sampin macam ni kan. Yang ketujuh, Kirap Dandangan, Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kirap dandangan mengacu pada tradisi kuno di masa Sunan Kudus loh Kak. Pada zaman dahulu, para santri Sunan Kudus berkumpul di depan Masjid Al-Aqsa untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Setelah diumumkan, beduk masjid pun ditabuh. Begitu sekali kan untuk pengumuman bulan Ramadan sampai disambut dengan beduk-beduk. Memang meriah betul lah. Kat Malaysia tak ada macam ni guys. Memang bagus lah. Dia menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan begitu meriah sekali. Sanalah istilah dandangan lahir. Kini ritual tersebut telah menjadi semacam kirap budaya yang dimulai sejak 2 pekan sebelum puasa dan berakhir pada malam hari menjelang sahur pertama. Yang kedelapan, Megibung, Bali. Megibung, Bali. Megibung adalah tradisi yang sering dilakukan di Kampung Islam Kepaon, Karangasem bagian timur Di Bali Pulau pun ada Dewata. kampung Islam Tradisi ini awalnya diperkenalkan oleh Raja Karangasem, yaitu I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pada abad 17 Masehi. Megibung berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan saling berbagi. Masyarakat akan duduk melingkar dan makan bersama dengan suguhan nasi dan lauk pauk di atas nampan. Makan beramai-ramai ni memang sunnah Nabi lah. Umat Islam digalakkan makan bersama-sama satu family dengan share pinggan yang sama ataupun menggunakan talam lah. Memang ini adalah sunnah lah pada pengetahuan aku lah. Tradisi tersebut biasanya digelar pada hari ke-10, 20, dan 30 hari puasa. Sampai saat ini, Megibung masih dilestarikan loh Kak oleh masyarakat Karangasem. Jadi masyarakat bisa kompak bareng nih Kak.
Itulah tradisi-tradisi unik masyarakat Indonesia ketika menyambut dan memeriahkan bulan Ramadan. Beragam tradisi yang khas Indonesia itu menjadi bukti kesekian betapa kaya budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi bangga ya Kak berbangsa Indonesia. Memang betul lah. Okay guys, jangan lupa subscribe channel ni Sapi Betina. Wow, memang menariklah tradisi Indonesia sebelum menyambut Ramadan. Sebelum tiba je bulan Ramadan, mereka sambut begitu meriah. Aku harap tradisi ni perlu dikekalkan walaupun Indonesia sekian maju dan moden, dan perlu diwarisilah, dikekalkanlah. Aku pun berharaplah kat Malaysia pun ada sambutan meriah seperti gini. Mungkin zaman-zaman dulu ada, zaman-zaman ayah aku dulu mungkin ada sambutan sebelum Ramadan, disambut dengan ramai-ramai lah macam tu. Tapi masa dah berlalu, jadi tradisi tu dah hilang lah kot, mungkin lah. Sebab ayah aku pernah cerita lah, masa dulu-dulu bila nak tiba Ramadan memang sambut dengan begitu meriah lah di kampungnya, di Terengganu. Macam aku ni tinggal di bandar memang tak ada lah sambutan begitu meriah. Okay guys, sampai situ je lah video reaction kali ni. Aku harap you guys dapat support channel aku dan subscribe channel aku. Jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.